เพื่อที่จะเปิดทางให้ หน้าอย่างนี้รถกระป๋อพอมั้งจิ้มชอบสั่ง Halo guys, jumpa lagi dalam film tegang. Mudah-mudahan kalian yang lagi dalam keadaan lemes, admin dapat membuat kalian tegang. Di kesempatan kali ini, admin ingin menceritakan alur cerita sebuah film berjudul Mr. Hurt. Film bergenre komedi romantis buatan Thailand ini dirilis pada tahun 2017. Film dibintangi oleh Sunny Suanmetanon yang karirnya di industri film Thailand sudah tidak diragukan lagi. Selain Sunny, artis pendampingnya ada yang berdarah Jerman Thailand, bernama Mary Broener. Banyak yang bilang sih mirip dengan Mikha Tambayong. Kira-kira mirip nggak guys? Sebelum dimulai videonya, jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis, namun dengan melakukannya, kalian sudah mendukung admin agar tegang selalu. Film diawali dengan Don Sri Chang, seorang pemain tenis profesional dari Thailand, berhasil memenangkan turnamen tenis internasional di Shanghai, membuatnya menduduki peringkat pemain tenis pria nomor 10 di dunia dan menjadi kebanggaan masyarakat Thailand. Don memiliki pacar seorang artis terkenal bernama Anna. Mereka sudah berpacaran selama 2 tahun. Dalam suatu acara TV, saat sedang diwawancara, Don menceritakan bagaimana awalnya dia berlatih tenis. Ternyata sewaktu masih kecil, ayahnya Don sendiri yang mendidiknya. Setiap Don latihan, dia selalu disaksikan oleh seorang gadis kecil warga kampungnya yang bernama Dew. Mereka pun menjadi teman dekat. Dew memiliki kekuatan supernatural yang didapatnya saat dia menderita tumor otak. Dew pindah ke Amerika untuk berobat di sana. Sejak itu, Don hanya berhubungan lewat surat menyurat. Dalam suratnya, Dew mengatakan Don agar berlatih dan Dew akan menemuinya nanti saat Don menjadi juara. Oleh karena itulah Don giat berlatih tenis. Namun saat Don meraih gelar juaranya pertama, Dew tidak kunjung datang dan malah mendapat kabar kalau Dew sudah meninggal dunia. Don pun terus berlatih tenis hingga dewasa, memenangkan kejuaraan hingga mendapat kontrak kerjasama dari perusahaan Nike. Selesai acara di TV, Don pergi makan malam bersama Anna. Tapi namanya juga selebriti ya. Makan malam yang ada malah sambil foto-foto terus. Selesai makan, Don melamar Anna. Tapi Anna mengatakan belum siap untuk pernikahan. Mereka pun bertengkar mulut sampai tertangkap paparazzi. Jengkel karena sikap emosionalnya Don, Anna akhirnya memutuskan hubungan. Dan tak lama setelah itu, Anna pacaran dengan vokalis band The Rocket. Menjadi emosi dan meluapkan emosinya dengan berantem melawan orang-orang di bar yang mengejeknya. Sampai-sampai tangan Don pun patah. Don, yang masih bucin dengan Anna, menjadi depresi dan mengurung diri di kamar mandi. Dia pun tidak pernah latihan tenis lagi. Sampai-sampai manajer dan temannya datang membujuknya untuk move on. Manajernya memberitahu Don kalau dia tidak kembali berlatih, dia terancam kehilangan kontrak dari Nike. Dan Don juga terancam bangkrut, tidak memiliki uang lagi, karena sisa uang Don yang ada sudah digunakan ayahnya untuk investasi yang ternyata merugi. Untuk menenangkan diri dan jernih dalam mengambil keputusan, Don akhirnya pulang kampung ke Pattaya untuk beberapa minggu. Sampai di hotel di Pattaya, Don nonton TV. Malah TV lagi nyiarin band The Rocket dengan Anna sebagai artis di musik video terbarunya. Si Don akhirnya merusak TV itu. Sampai-sampai dia ditegur manajer hotel. Kalau nggak suka acara TV-nya, dimatiin aja pak TV-nya, nggak perlu sampai dirusak. Don jalan-jalan di lapangan tenis tempat dia sering berlatih sewaktu kecil. Tiba-tiba, dia disapa oleh seorang wanita
yang mengenalkan dirinya sebagai Dew. Don sempat nggak percaya. Dia pun menginterogasi Dew di restoran donat tempat favorit mereka dahulu. Di sana, Dew menunjukkan kemampuan supernaturalnya. Don akhirnya mulai percaya. Kembali ke hotel, Don tiba-tiba bertemu dengan Anna. Ternyata, Anna sedang di Pattaya untuk keperluan syuting terbaru. Tentu saja, dia datang bersama pacar barunya, si Jimmy, vokalis band The Rocket, yang gaya dan pedenya selangit. Don sampai males kenalan sama si Jimmy. Melihat Anna bersama Jimmy berada di hotel yang sama, Don menjadi emosi dan curcol ke temannya. Maksudnya mau menenangkan diri, ada aja kejadian yang selalu bikin Don pusing. Keesokan paginya, Dew datang ke hotel dan membangunkan Don untuk sama-sama sarapan pagi. Di restoran hotel, mereka melihat Anna dan Jimmy. Mereka saling curi-curi pandang. Don jadi salting, sedangkan Anna penasaran si Don lagi makan sama siapa tuh? Pacar barunya kah? Malamnya, Anna menchat Don dan menanyakan tuh tadi siapa. Don mengatakan cuma temen. Don menanyakan apakah ada kesempatan mereka bisa bersama lagi. Tapi Anna nggak membalas chatnya. Keesokannya, Don menceritakan chat itu kepada Dew. Dew menawarkan diri untuk membantu Don agar dapat kembali bersama Anna. Tapi Don mau coba usaha sendiri dahulu. Rencananya sih mau mencegat si Anna saat di lobi hotel. Bukannya si Anna, malah Jimmy yang ditemuinya. Jimmy malah mengejek si Don, menyamakannya dengan anjing, dan berusaha merebut pacar orang. Si Don yang emosi membalas dengan membakar pantatnya si Jimmy pakai korek api saat mereka berfoto bersama fans yang menegurnya. Don terus berusaha untuk menemui Anna, tapi usahanya selalu gagal. Sampai satu malam, dia berhasil menemuinya, tapi dia diusir sama si Anna di depan si Jimmy. Don jadi kecewa dan sampai mau bunuh diri, namun gak jadi karena kelihatan sama tetangga kamar sebelah. Akhirnya, Don menerima bantuannya Dew. Pertama-tama, Dew mengubah potongan rambutnya Don biar keren. Pas mereka sedang makan, di meja sebelah lagi pada gosipin hubungan Jimmy, Anna, dan Don. Don jadi bete banget dah dengernya. Si Dew langsung ngamuk dan memarahi mereka agar berhenti bergosip. Don jadi respect sama si Dew. Malamnya, Jimmy dan Anna makan malam di restoran hotel. Lagi-lagi, kebetulan banget dah si Don dan Dew datang ke restoran yang sama. Band di hotel mengundang Jimmy untuk nyanyi. Si Jimmy nyanyi nih, tapi cuma secuil lagu. Katanya kalau mau full lagunya, mesti beli albumnya. Kampret. Selanjutnya, band mengundang si Don untuk gantian nyanyi. Tapi pas nyanyi, suara si Don fales parah. Gagal lah dia mau buat Anna terkesan. Akhirnya, Dew mengatakan akan membantu Don untuk belajar menyanyi. Melihat kegigihan Don untuk belajar menyanyi, nanti Anna pasti terkesan, gitu katanya si Dew. Mereka akhirnya pergi ke tempat karaoke dan memilih lagu-lagu romantis yang pas. Tapi ya gitu, suaranya si Don emang parah. Perlu usaha yang benar-benar keras nih tampaknya. Setelah itu, Dew dan Don kelaparan. Pas lihat lagi ada undangan nikah, mereka iseng. Pura-pura kenal sama si pengantin. Makan gratis dah. Kakek si mempelai wanita memberi kata sambutan yang aneh. Tapi Dew tersentuh dengan kata-kata si kakek mengenai cinta adalah hal luar biasa dan kadang tak terduga. Malam itu, Don dan Dew pun bermain games, bergembira, dan berdansa di pesta itu. Pulangnya mereka pada mabok. Naik motor terus terjungkal. Pas lagi mau minta tolong ke mobil terdekat, ternyata mobil itu isinya mafia yang lagi mau membunuh seseorang. Si Don dan Dew jadi malah dikejar-kejar mafia. Mereka kabur dan ngumpet. Tapi nggak sengaja si Dew kedengeran suara kentutnya.
Melihat ada papan dan batu di dekat situ, Don lalu membuka gips di tangannya dan menghajar si mafia dengan keahlian tenisnya menggunakan papan dan batu itu. Selamatlah mereka. Mereka akhirnya kembali ke restoran donat, dan di sana Don mengobati kakinya Dew yang terluka. Dew jadi senang sekali. Esok harinya, Dew mencoba berlatih tenis, tapi dia payah banget dah. Akhirnya, Don mengajarkannya bermain tenis, dan itu adalah pertama kalinya Don kembali berlatih tenis setelah sekian lama. Kembali ke hotel, Don gak sengaja bertemu dengan Jimmy. Jimmy yang pedenya selangit membuat tato berbentuk wajah di dadanya. Jijai banget dah pokoknya. Pas ngobrol, Jimmy gak sengaja keceplosan bahwa dia sudah pacaran dengan Anna selama 1 tahun. Don kaget karena dia baru putus selama Anna 6 bulan yang lalu. Fakta baru untuk Don. Di bar hotel, Don gak sengaja bertemu dengan Anna. Don mengatakan kepada Anna selama mereka berpacaran apakah Anna bahagia. Anna menjawab kalau semuanya baik-baik saja, gak mungkin mereka putus. Karena kecewa, bimbang, dan emosi, Don jadinya bete. Dia bahkan berkata kasar dan tidak sepantasnya kepada Dew. Dew jadi syok dan meninggalkannya. Don jadi makin pusing deh. Hari-hari berlalu dan Don jadi kangen kepada Dew yang selalu cerewet. Untung Dew orangnya pengertian dan tidak pendendam. Dia kembali menyapa Don. Don pun menjadi senang. Dew, manajer, teman, dan ayahnya Don mensupport Don untuk kembali mengikuti turnamen di Shanghai tahun ini. Don pun setuju. Namun sebelumnya, dia ingin menyanyikan lagu yang sudah disiapkannya untuk Anna pada pesta pembubaran tim syuting. Namun, saat di atas panggung, Don malah mengurungkan niatnya bernyanyi untuk Anna dan pergi meninggalkan pesta itu bersama Dew. Giliran Jimmy yang bikin kejutan. Dia memamerkan tato wajah Anna juga di dadanya. Jijai kan? Dan Jimmy melamar Anna malam itu. Anna bukannya terkesan, dia malah menolak lamarannya Jimmy. Syukurin deh lu, kebanyakan gaya sih. Dew mengatakan ke Don kalau dia masih ada kesempatan nih, mumpung si Anna lagi bete sama si Jimmy. Tapi Don bilang dia sudah nggak kepengen mengejar Anna lagi. Don juga meminta maaf atas kata-katanya yang kasar waktu itu. Dew memaafkannya dan senang sekali. Pulang ke hotel, Don bertemu Jimmy yang lagi depresi. Don menawarkan tempat lokasi untuk menghapus tato dan menemani minum bir bersamanya. Keesokannya, Anna check out dari hotel untuk melanjutkan syuting di Jepang. Sebelum pergi, Anna mengucap perpisahan sambil mendengarkan sebuah lagu kepada Don, dengan lirik yang mengatakan agar Don lupakan sakit hati dan akan ada cinta yang baru. Don lalu pergi makan di restoran donat bersama Dew. Tiba-tiba, Dew terjatuh di toilet. Don membawanya ke dokter, dan dokter mengatakan bahwa tumor otaknya Dew sudah menjadi astrositoma, alias sudah menyebar. Dew pun harus dioperasi. Selama menunggu hari Dew dioperasi, Don dan Dew menghabiskan quality time bersama-sama. Don juga giat berlatih untuk menghadapi turnamen di Shanghai. Don berhasil mencapai final turnamen di Shanghai yang diadakan bebarengan dengan hari operasi tumor otaknya Dew. Don pun berusaha mati-matian agar dapat memenangi turnamen itu sebagai hadiah untuk Dew. Usaha Don pun berhasil. Setelah mendapat piala, Don segera langsung menuju ke rumah sakit. Di sana, Dew selesai dioperasi dan operasi pun berjalan dengan sukses. Don dan Dew merayakan kesuksesan mereka di restoran donat. Keesokannya, Anna datang saat Don sedang latihan untuk mengucapkan selamat atas juaranya. Di saat yang bersamaan, Dew pergi menghilang sambil meninggalkan surat yang mengatakan bahwa dia senang sudah dapat bertemu Don lagi
dan berhasil membuat Don semangat lagi serta meraih apa yang Don impikan. Dew mengucapkan selamat tinggal karena walau sudah dioperasi, tapi dia akan tetap mati dalam waktu dekat. Don pun sedih dan mengurung diri di kamar mandi lagi, sambil mengingat-ingat memori yang mereka sudah lakukan berdua. Suatu hari, karena melihat Don yang selalu murung, ayahnya Don akhirnya membuat pengakuan bahwa Dew yang ditemui Don bukanlah Dew yang asli. Dew ini bernama asli Patch dan hanyalah orang bayaran ayahnya agar Don mau berlatih tenis lagi. Tai lalat, stiker, KTP, palsu, kekuatan supernatural, belajar dari YouTube. Kampret emang ayahnya si Don ini. 9 bulan pun berlalu, Don berada di Amerika untuk turnamen. Don pergi ke sebuah bar kecil di sana, dan saat mau pesan makan, dia melihat si Patch menjadi waiter di sana. Don sempat mau menyapa, tapi mengurungkan niatnya mengingat Patch bukanlah Dew. Manajer dan temannya Don mensupport Don untuk menyapa si Patch, karena Patch sudah membangkitkan semangat hidupnya Don. Ditambah lagi, ayahnya Don bikin pengakuan lagi, bahwa Dew yang asli pun settingan ayahnya, agar Don semangat waktu berlatih saat kecil. Parah banget deh ayahnya si Don. Don akhirnya kembali ke bar. Di sana dia menyanyikan lagu romantis yang dulu dia batal nyanyikan untuk Anna. Namun kali ini dia menyanyikannya untuk Patch. Masih agak fales sih, tapi Patch senang sekali. Mereka pun ngobrol bersama dan Patch menunjukkan kekuatan supernaturalnya. Film diakhiri dengan info bahwa Anna jatuh cinta dan akan menikah dengan bintang pasangan barunya. Padahal filmnya King Kong. Dan Jimmy sudah memperbaiki tatonya Anna. Ya, begitulah. Demikian alur cerita film Mr. Hurt. Moral yang dapat diambil dari film ini mengutip kata-kata dari petenis kondang Andre Agassi yang muncul di akhir film ini, yaitu, kebencian membuatku tersungkur dan cinta membuatku bangkit kembali. So sweet lah guys. Jangan lupa untuk like dan komen. Jika ada film apa yang kalian ingin admin ceritakan alur cerita filmnya, dan jangan lupa untuk kalian subscribe agar tidak ketinggalan konten film tegang yang lainnya. Bye-bye guys.